Bagaimana kolam ini tetap masih aman sejauh ini dan dengan parameter yang stabil ya. Gue akan kasih lihat kalian mengenai progres dari ikan. Patternnya luar biasa. Ini salah satu jagoan gue buat masa depan nanti. Progres dari Ginrin Sankey-nya ini bagus banget. Bagus-bagusnya. Nah ini secara progres sih beberapa bagus. Sekarang kita bentar lagi mau masuk Asian Cup ya. Jadi mungkin ada beberapa ikan yang bakal turun. Karena gue kayaknya bakal sewa satu vet sendiri. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Jawa Aquatic. Masih bersama dengan gua Niko hari ini. Jadi hari ini masih ngomongin seputaran kolam koi ya. Jadi kemarin kita barusan ada, buat kalian yang belum cek giveaway kita, bisa cek, kita ada Neo Media giveaway yang mungkin akan diundi di akhir bulan ini ya. Jadi kalian akan stay tune karena ada 30 unit yang akan diundi. Oke, dan hari ini kita akan ngomongin mengenai kolam yang ada di Java Aquatic Ciledug Raya dan kenapa kita hari ini akan ngomongin mengenai SeaCam Stability, oke? Nah, jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin udah tahu, kolam ini sempat sudah dibikin sejak dari awal tahun Java berdiri dan mulai diisikan kurang lebih 3 bulanan sampai 4 bulanan jalan sekarang ya. Jadi dimulai dari cukup banyak kontroversi yang terjadi di kolam ini, dari flow, dari waktu itu ada busanya. Dan habis itu mulai membaik dan akhirnya jadi sangat-sangat baik seperti sekarang. Dan kenapa, pertanyaan pertama adalah bagaimana kolam ini tetap masih aman sejauh ini dan dengan parameter yang stabil ya. Oke, buat kalian yang nggak tahu, filter di atas itu kita rubah ya. Jadi filter di atas itu di toko atas mungkin nanti dikasih stock shotnya. Kita ada reverse osmosis, kita ada filter biasa. Nah, tapi air yang masuk dari sini itu adalah air tanah sebenarnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini kita nggak nge-pull air gunung, kita juga bukan nge-pull air beli, ya. Jadi di sini tuh airnya apa sih? Air tanah. Air tanah ini nih, Ciledug Raya nih, ya kan? Mungkin banyak orang juga bilang di mana air yang tengah kota itu nggak bagus gitu. Nah, tapi kita melalui proses yang namanya filtrasi. Jadi kita beli mesin filter yang karbon itu loh, yang dalamnya ada silika, yang ada zeolit, habis itu ada karbonnya, dan apa untuk menarik ataupun merendahkan kondisi, ya kan? Kenapa? Karena ternyata pas awalnya kita nggak pakai sama sekali, karena kita nggak menggunakan RO nih buat nge-refillin ini. Kok gitu? Karena RO kita terlalu kecil sebenarnya, karena kita kebutuhan kita di air laut tuh gede banget. Jadi kita akhirnya mendirikan tempat sendiri, karena pas awal nggak pakai filter, air di bawah kita tuh nitritnya 1. Jadi sedikit cerita bahwa air ini sempat mengalami nitrit 1 ataupun nitrit 1 itu bahaya ya. Nitrit itu NO2, dia sebelum nitrat. Jadi sangat-sangat berbahaya ke ikan sebenarnya dan memiliki amonia. Kok bisa begitu? Nah, itu kita juga nggak tahu penyebabnya. Dari sebab itu kita akhirnya mendirikan mesin filter di atas sehingga top up ataupun karena setiap air pasti penguapan. Tanpa lu dripping ataupun lu isi air, dia akan terus menguap dan lu harus isi air sebenarnya. Cuman kita pakai sensor di mana dia langsung ngisi sendiri. Jadi kita harus make sure nomor 1 air utamanya tuh bagus. Kedua, kita itu tidak dripping ya. Dripping kita tuh hanya menggunakan sistem RDF dan RDF kita tuh menggunakan sistem sensor. By the way, kalau kalian mau ganti RDF kita pakai sistem timer, kita pun sudah bisa melakukannya ternyata sekarang. Tinggal dikutik aja sudah di sini gitu. Nah, jadi RDF kita itu nyala sehari itu mungkin 3 sampai 4 kali. Jadi nggak juga cukup banyak, pembuangan air sehari itu mungkin 20 liter dari RDF maksimum ataupun segalon lah kita bilangnya maksimum gitu. Dengan kolam yang senilai 30-an ton ya saya rasa 20-an liter dari tembakan itu sangat-sangat enough gitu. Mungkin lesser ya, cuman
ya anggap lagi vortex lah dengan 3 atau 4 kali. Dan kolam di depan ini sebenarnya tidak pernah di water change sebenarnya. Memang benar karena penggantian water change buat kita itu mahal gitu. Karena kalau kita beli air, contoh misalnya kita mau ganti air 30 menit, beli air itu sudah habis let's say 700-800 ribu, bahkan yang mahal bisa minta 1 juta lebih gitu, untuk satu truk gitu. Dan nomor 1 ganti air jadi mahal banget, jadi kita nggak mungkin pakai itu. RO juga pasti butuh liter yang lebih besar lagi, dan to be honest kita nggak punya kapasitas itu di toko, jadi kita stay true ke our mission gitu. Jadi kolam ini pakai sistem RDF, media yang orang bilang kecil dan baik-baik aja gitu. Nah, maksudnya baik-baik aja, kalian nanti bisa dikasih talk shot aja RDF-nya, posisinya di mana, medianya di mana gitu. Nah, sebenarnya yang paling krusial adalah ini sebenarnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, tidak semua bakteri sama. Ini adalah bakteri made in USA, bukan USA teknologi. Jadi ini made in USA. Jadi maksudnya made in USA ya memang SeaChem adalah produk terbaik di dunia dari US dan sudah terjual lebih dari 200 negara. Bahkan perusahaan negara-negara besar seperti Brazil, Thailand, termasuk Indonesia, Malaysia itu menggunakan SeaChem Stability sebagai ekspor ikannya keluar ya. Dan juga dipakai di banyak negara untuk mengatasi masalah. Dan SeaChem ini juga berperan penting untuk banyak kejuaraan. Tidak hanya di aquascape, di ikan, dan juga banyak yang lain. Seperti kalian kalau misalnya contoh, dia sudah sponsor banyak sekali kejuaraan seperti di kemarin di Malaysia untuk Asian Cup Koi, beberapa koi di USA, dan banyak tempat yang lain sih sebenarnya gitu. Jadi ini 100% USA, bukan teknologi USA ya, tapi 100% USA, oke? Bukan Cina, tapi teknologinya US gitu. Jadi ini 100% US company kok gitu. Kalian bisa cek profilnya ada di website, oke? Oke, questionnya kedua adalah kenapa kita pakai Stability? Kenapa kita pakai Stability? Simpelnya adalah karena nomor 1, Stability itu memiliki tidak banyak. Jadi kalau kalian lihat perbedaannya dengan tipe mungkin fotosintetik bakteri atau bakteri yang lain, mereka akan nulis misalnya 1 juta bakteri gitu. Orang banyak penjual tuh namanya live bacteria. Ya, jadi live bacteria itu banyak sekali ya. Saya sempat salah juga kemarin nge-brand yang saya pakai gitu. Jadi ada yang fotosintetik bakteria, mungkin kalian bisa terkenal brandnya misalnya PS Bio misalnya, ataupun brand yang lain gitu. Ataupun beberapa brand dari luar yang bilang ini live bacteria gitu. Nah, si SeaChem ini bukan live bacteria. Dia bukan juga fotosintetik bacteria. Jadi saat bakteri ini dibuka, kena matahari, dia nggak akan hidup. Kok bisa nggak hidup? Gimana ceritanya? Maksudnya kalau kita membedakan fotosintetik bacteria dan live bacteria, simple. Dia kalau fotosintetik kena lampu, lu tutup, dia makin lama pasti ngembang. Karena semua bakteri itu melakukan namanya gas exchange atau perubahan gas dari amonia ke nitrat itu ya gas exchange namanya nitrogen exchange ya gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu itu namanya nitrogen exchange, kalian bisa cek di Google sendiri. Nah, bakteri ini adalah bakteri dorman atau bakteri yang tidak aktif. Tapi berbeda dengan yang lain adalah dia tidak memiliki 1 juta strain. Strain itu adalah tipe. Bakteri itu juga memiliki suku dan ras-ras mereka sendiri gitu. Nah, perbedaannya adalah bakteri itu bisa memakan bakteri lain sebagai cara memakan. Kanibalisme adalah cara salah satu bakteri untuk survive. Saat kalian menyalakan, bakteri yang kalian beli itu bisa 1 juta bakteri ya, itu belum tentu hidup 1 juta bakteri. Yang dijual sama SeaChem adalah mereka memiliki nggak banyak, tapi sekitar 8 strain. Nah, 8 strain bakteria itu kohesif ya. Dan fakultatif. Fakultatif itu berbeda sama yang lain adalah fakultatif. Kalian bisa cek fakultatif itu exist guys. Saya tinggal cek di Google sebenarnya. Gue bisa bantu cariin kalian gambarnya. Fakultatif itu dia hidup di atas permukaan dan di bawah permukaan air. Jadi bukan hanya aerobik ataupun anaerobik, tapi fakultatif itu dia bisa hidup di all around of the water gitu. Nah, dan dia hidup setelah menyentuh namanya nitrogen. Oke, jadi di air ini ada namanya nitrat. Nitrat itu adalah hasil akhir dari sebuah nitrogen cycle. Jadi saat terkena air, misalnya kita giniin, nah ini dia mulai hidup nih. Gitu, sesimpel itu. Dan 8 ini kohesif, maksudnya kohesif itu dia tidak bunuh-bunuhan. Dan dia akan selalu memakan nitrogen ataupun sampah. Dan saat tidak terjadi adanya oksigen ataupun masuk ke gimana Pak terjadi? Dia akan langsung berubah menjadi anaerobik. Dan apabila high oxygen flow seperti ini, dia berubah menjadi aerobik. Itulah keuntungan dengan menggunakan SeaChem Stability. Jadi kalian mempunyai sebuah cohesive unit yang bekerja dan hasilnya ya ini kurang lebih ya. Gitu. Dan kasih makannya satu hari ini kurang lebih 8 sampai 9 kali pakan. Dimana satu kali pakan tuh 1 cup gede kopi su itu ya.
Itu mungkin kalau mili kan 250 ml gitu. Atau lebih mungkin ya. Satu segini. Jadi kurang lebih kita ukur satu kali pakan itu sekitar 100-an gram lah. Hampir give or take gitu. Jadi mereka makan sekitar mungkin 600 to 800 gram now. Dan ini hasilnya very smooth ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat kita punya rumah media, kita bisa kasih lihat. Jadi sangat-sangat tidak terjadi apapun ya. Ini kelihatan sekali nggak pernah diapa-apain. Soalnya ya tim kita kan bukan tipikal yang angkat-angkat dan ini susah ya diangkat ya. Gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya ininya bagus ya akan bagus. Oke. Nah, untuk air sendiri kalau kita mau cek di sini bisa. Jadi kan kalau katanya bisa debris tuh. Jadi keuntungan stability sekali lagi adalah mereka memiliki bakteri 8 strain. 8 strain itu kohesif, tidak berantem dengan yang lain. Jadi kalian cuma perlu dia dan dia fakultatif, dia bisa hidup both di anaerobik ataupun di aerobik. Dia tidak akan saling memakan each other. Dan terbukti kok, very simple. Jadi kalau kalian bisa pakai stability, pakai merek yang lain, dan kalian coba bisa beli akuarium kecil aja. Satu kalian tuang stability, satu tuang yang lain, biarin dia running aja. Satu pasti alganya akan jauh lebih terkontrol sebenarnya. Itu sebenarnya yang bikin stability very strong in aquascape ya. Karena aquascape itu kan takut banget sama alga ataupun juga air laut gitu. Jadi very strong in dunia denitrifikasi. Dan juga sangat-sangat sehat untuk ikan. Jadi nitrifikasinya juga sangat-sangat main. Seperti kalian lihat, gue akan kasih tahu kalian juga saat untuk nge-update kolam ini, gue akan kasih lihat kalian mengenai progres dari ikan. Jadi biar kalian yang di sini ngelihat nggak terlalu bosan dari video. Oke, jadi ikan ini udah masuk beberapa ikan ya, yang udah lama di sini itu sebenarnya mulai di heavy feeding 2 bulan lalu itu ada Taiso Sansoku atau Sankei di bawah, Sankei Ginrin, ada Kohaku, ada Goromo, Budo, terus ada Asagi, tapi Asaginya berbeda ya. Berbeda karena beda dari farm ya. Satu lebih diamond gitu, satu lebih berwarnanya lebih hitam-hitam gitu. Ini beda farm sebenarnya. Terus ada Yellow Monkey. Yang paling baru adalah kita ada Narita. Jadi situ ada Tosai. Saya beli di auction Narita kemarin via Om Freddy. Ini baru masuk, pas gue beli putihnya masih nyala. Ini putihnya bersih, tapi warnanya skinnya masih belum jadi ya. Tapi patternnya luar biasa. Ini salah satu jagoan gue buat masa depan nanti. Ini kita beli di 30-an senti Omosako. Nah ini harusnya akan jadi salah satu yang top banget ya. Yang ini nih Ji, bukan yang kayak berlian tuh, yang bawah ya. Terus kita ada beberapa ikan KC ya. Jadi ini kita ambil dari Majestic ya. Itu sudah masuk di sini mungkin sebulanan lebih ya. Kohakunya kemarin masuk kalau nggak salah 26 cm ya. Saya kurang paham itu berapa sekarang. Cuman badan sih udah top ya. Itu kohaku yang merah itu. Nah ini kemarin kita dapat ikan lelangan Majestic juga dari datang itu segini. Ini about ya 10-15 cm lah, 10 cm something. Sekarang udah gede, dia udah bisa makan pelet L. Sebulan yang lalu lah kurang lebih di sini masuk. Ini ikan IJKD baru nyemplung ya minggu lalu dari Ko Aseng ya. Jadi kita karantina 2 minggu baru masuk ke sini dia. 2 minggu nih Sankei masih kecil tapi ya kita coba lihat ke depannya. Habis itu yang baru lagi dari SKF Medan ya. Ini kan KC SKF Medan nih. Kohaku kecil ya. Nah ini secara progres sih beberapa bagus. Sekarang kita bentar lagi mau masuk Asian Cup ya. Jadi mungkin ada beberapa ikan yang bakal turun. Karena gue kayaknya bakal sewa satu vet sendiri. Beberapa ikan gue serok. Sayang Hyutsuri gue kemarin sakit. Jadi badannya ngecil banget. Nggak bisa turun lagi. Udah sembuh tapi bentar lagi mau dimasukin balik ya ke sini. Tapi yang lain bagus banget ya. Jadi dari mungkin Ivo pernah ngasih tahu progres dari Ginrin Sankei-nya nih bagus banget. Bagus-bagusnya. Jadi Kohakunya ini yang merah nih. Dari ini male ya, buat kalian yang nggak tahu ini male. Yang gede ini male. Dia waktu itu kita ambil di 58 cm ya, kalau nggak salah. Nah ini badannya udah mulai bengkak kayak female, kelihatan dari tulang belakang ya. Apa sih tailnya? Ini sih progresnya nih 2 step kohakunya dari Solaris. Ini buat kalian harus tahu ya, yang namanya warna merah itu smooth itu kelihatan itu sebenarnya bukan merah yang merah banget gitu. Jadi banyak orang salah gitu. Kalau merahnya merah sekali, biasa tuh dia tuh nggak
skin, orang bilang tuh skinnya nggak smooth gitu. Jadi smooth skin itu di koi itu kayak merahnya biasanya nggak terang banget lah. Merahnya tuh kayak smoothie gitu. Nah ini bahkan nggak sampai 1 cup nih, kasih makannya segini ya. Ini mungkin nggak sampai 100 gram bahkan ya. Dan grow-nya bagus, badannya tetap terawat. Nah ini kita kasih makan di sini kurang lebih 8 kali. Tuh kalau anak-anak lemparnya begitu. Sama gue masih kurang mau dia, malu-malu. Nah jadi menurut gue smoothnya berhasil. Skin nggak ada yang fail ya. So far belum ada, kecuali yang Tancho Sanke gue yang lepas Sanke ya. Jadi hanya ini yang menurut gue warnanya memang dari awal agak kekuningan kepalanya. Karena emang awalnya kelihatannya ada Tanchonya tapi hilang di pas di fat ya. Cuman so far yang lain sih top ya, top banget. Oke, karasinya gila, mudah-mudahan bisa carry something nanti di Asian Cup ya. Nah ini seperti kalian lihat nih, ini adalah bekas vitamin C dan Vitamarin dari Vivaria ya. Habis itu Neose-nya si Aquario, oke? Nah itu aja, jadi buat maintenance terakhir sebelum gua potong, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Nah pemakaian ini sekarang tinggal seminggu sekali aja. Jadi mungkin dalam waktu dekat 6-8 bulan ini mulai hampir nggak pernah dipakai karena eventually yang namanya bakteri itu akan selalu ada. Tapi gue selalu saranin kalian minimum kalau udah mature pun sebulan sekali lah kalian tambahin. Karena ingat water change itu banyak, kalau kalian suka dripping juga banyak yang kebuang. Simple, sebulan sekali saat lo supply dengan bakteri yang baik. Bakteri ini akan melawan banyak bakteri juga yang jahat dan nanti menjauhkan penyakit dari tempat kalian. Less ammonia, less problem for your fish. Okay? Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye.